Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Salsabila dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412003. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian akuntansi. Pengertian sistem pengendalian. Sistem pengendalian dapat diartikan sebagai mekanisme atau proses yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem pengendalian adalah mendeteksi penyimpanan sejak dini, memperbaiki kesalahan, serta memastikan semua bagian organisasi bekerja secara efisien dan efektif. Menurut Anthony dan Govindarajan 2007, sistem pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya organisasi diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sebuah sistem pengendalian yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, akurat. Informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian harus tepat dan benar. Tanpa data yang akurat, keputusan yang diambil bisa salah arah. Contohnya, laporan keuangan tidak akurat. Yang tidak akurat akan membuat manajer salah dan menilai kinerja dan menetapkan anggaran berikutnya. Yang kedua yaitu tepat waktu. Pengendalian harus dilakukan tepat waktu agar manajer dapat segera bertindak ketika ada penyimpanan. Jika laporan datang terlambat, maka masalah bisa membesar sebelum diperbaiki. Misalnya, keterlambatan laporan penjualan dapat menghambat pengambilan keputusan stok atau produksi. Yang keempat, ada fleksibel. Lingkungan bisnis selalu berubah. Sistem pengendalian yang baik harus fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, seperti perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, ataupun pasar. Misalnya saat pandemi, sistem pengendalian keuangan perlu menyesuaikan produk, audit, dan pelaporan secara daring. Yang kelima, ada dapat dipahami. Sistem pengendalian harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, terutama oleh manajer dan karyawan yang menjalankannya. Jika sistem terlalu rumit, maka pelaksanaan akan sulit diterapkan di lapangan. Yang keenam, ada ekonomis. Biaya untuk menerapkan sistem pengendalian tidak boleh melebihi manfaatnya. Artinya, sistem pengendalian harus efisien dalam penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Yang ketujuh, ada fokus pada titik strategis. Sistem pengendalian sebaiknya difokuskan pada aktivitas atau bagian organisasi yang paling penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Misalnya bagian produksi, penjualan, dan keuangan biasanya menjadi fokus utama dalam pengendalian karena berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Yang ke-8, adanya umpan balik. Sistem pengendalian yang baik selalu memiliki mekanisme umpan balik atau feedback, yaitu proses di mana hasil dari kegiatan dibandingkan dengan standar atau target, lalu dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpanan. Contohnya yaitu jika target laba tidak tercapai, maka dilakukan evaluasi strategi pemasaran atau efisiensi biaya. Selanjutnya ada komponen sistem pengendalian. Menurut literatur manajemen modern, sistem pengendalian biasanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, standar atau rencana, yaitu menetapkan target atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada pengukuran kinerja atau mengukur hasil aktual kegiatan organisasi. Yang ketiga, ada perbandingan hasil dengan standar, yaitu menilai apakah kinerja sesuatu target atau terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, ada tindakan korektif, mengambil langkah perbaikan agar organisasi kembali ke jalur yang benar. Jenis-jenis sistem pengendalian. Menurut Simos, sistem pengendalian dapat dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu pengendalian diagnostik. Sistem ini berfungsi seperti alat pengukur performa, contohnya laporan keuangan, KPI, dan evaluasi kinerja rutin. Yang kedua yaitu pengendalian interaktif.
yaitu fokus pada komunikasi dua arah antara manajer dan bawahan untuk membahas masalah strategi dan peluang baru. Biasanya digunakan di perusahaan yang sedang tumbuh atau menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga yaitu pengendalian batas, yaitu berisi aturan dan nilai yang membatasi tindakan karyawan, seperti kode etik dan standar perilaku organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian keyakinan, yaitu bertujuan memperkuat komitmen terhadap visi, misi, dan nilai perusahaan. Biasanya ditanamkan melalui budaya organisasi dan program pelatihan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian. Ada beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem pengendalian, yaitu yang pertama, komitmen manajemen puncak. Jika pemimpin tidak menegakkan sistem, karyawan juga cenderung abai. Yang kedua yaitu ketersediaan teknologi informasi. Sistem digital mempermudah pemantauan real time. Yang ketiga ada budaya organisasi. Lingkungan kerja yang disiplin dan terbuka mendorong kebutuhan terhadap sistem. Dan yang terakhir, kecerdasan emosional manajer. Manajer yang mampu mengelola emosi dapat menegakkan pengendalian tanpa menciptakan konflik atau tekanan berlebihan. Contoh penerapan dalam dunia bisnis. Misalnya dalam sebuah perusahaan jasa bengkel mobil, sistem pengendalian diterapkan melalui yang pertama yaitu laporan kehadiran karyawan secara digital untuk memastikan kedisiplinan. Yang kedua yaitu sistem pemantauan stok suku cadang secara real time agar tidak terjadi kekurangan bahan, dan yang terakhir yaitu feedback pelanggan melalui survei online untuk mengontrol kualitas layanan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa sistem pengendalian membantu manajer memastikan setiap bagian perusahaan berjalan sesuai standar. Dari yang sudah saya jelaskan tersebut, kesimpulannya adalah dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa karakteristik sistem pengendalian yang efektif meliputi akurasi, ketetapan waktu, objektivitas, fleksibilitas, kemudahan, pemahaman efisien biaya, fokus pada aspek strategis, serta adanya umpan balik. Sistem pengendalian bukan hanya alat pemantau, tetapi juga menjadi alat pembelajaran bagi organisasi untuk harus beradaptasi dan memperbaiki diri agar dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Demikian penjelasan saya mengenai karakteristik sistem pengendalian. Semoga penjelasan ini dapat mempermudah pemahaman kita tentang pentingnya sistem pengendalian dalam dunia manajemen dan akuntansi. Terima kasih sudah menyimak. Saya Elma Salsabila dari Akuntansi 23A. Sampai jumpa di video selanjutnya.